Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, yaitu renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian, renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di dalam channel ini. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Sebelum saudara beristirahat malam ini, saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan dalam segala pergumulan saudara, sehingga malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan malam hari ini adalah topik tentang ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, Allah kita adalah roh, dan rohnya tinggal di dalam diri kita. Dia mencurahkan rohnya ke atas setiap umat-umatnya, dan dia rindu supaya setiap umat-umatnya hidup dipenuhi oleh rohnya, hidup dikuasai oleh rohnya, hidup dipimpin oleh rohnya. Tetapi sayang sekali saudara, bahwa banyak orang-orang yang alergi kalau berbicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita belajar dari Alkitab, itu merupakan pikiran, itu merupakan sikap yang salah. Karena Allah memang memberikan rohnya untuk memenuhi setiap kita. Karena dengan rohnya memenuhi kita, rohnya akan mengajar kita. Dengan rohnya memenuhi kita, rohnya akan memimpin kita. Dengan rohnya memenuhi kita, rohnya akan menghibur kita. Tetapi di sisi lain, kenapa seringkali ada orang yang alergi berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus? Karena di sisi lain ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka menunjukkan tanda-tanda mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan terkadang kepenuhan Roh Kudus itu seperti satu kesombongan, bahkan lebih lagi saudara. Dan sikap hidup mereka tidak menggambarkan bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Perbuatan, tindakan, perkataan dan sebagainya tidak menggambarkan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga di sisi lain itu membuat orang skeptis, itu membuat orang alergi berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus, apalagi mengalaminya. Saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar. Tuhan rindu supaya setiap kita anak-anaknya hidup dalam kepenuhan rohnya, karena ada kuasa, ada penghiburan, ada tuntunan, ada pengajaran dari Roh Kudus itu ketika dia tinggal dalam diri kita. Kita perlu roh Allah. Kita manusia terbatas, kita manusia lemah, kita perlu roh Allah. Tetapi di sisi lain, kita juga harus menunjukkan dan membuktikan bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus dengan sikap tindakan yang benar, yang membuktikan memang kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang akan kita belajar saudara, dengan harapan melalui renungan malam hari ini setiap saudara merindukan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan setiap saudara membuktikan ciri bukti yang benar bahwa saudara benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini adalah dari Lukas pasal yang pertama mulai ayat 39 sampai ayat 45.
Saudara, kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati melalui renungan kita malam ini saudara. Lukas pasal yang pertama, ayat 39 sampai 45, demikian firman Tuhan. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada dalam rahimnya, dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Puji Tuhan saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara yang akan saya jelaskan adalah bahwa satu kali Maria ibu Yesus pergi mengunjungi Elisabet, ibu dari Yohanes Pembaptis. Dan dalam peristiwa perjumpaan mereka itu ada sesuatu yang unik terjadi. Karena saat Maria datang dan bertemu dengan Elisabet, Elisabet pun mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bahkan bayi yang ada dalam kandungannya melonjak kegirangan. Yang saya rindu kita merenungkan bersama saudara adalah Elisabet yang pada waktu Maria datang, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang menjadi reaksi saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa sikap yang terlihat, tindakan yang terlihat, perbuatan yang terlihat saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara, itu yang saya rindu kita renungkan bersama, sehingga dalam kehidupan kita pun kita merindukan Roh Kudus memenuhi kita, dan kemudian kita menunjukkan dan membuktikan ciri dan bukti yang benar bahwa memang kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena sekali lagi di zaman ini saudara, begitu banyak orang mengatakan bahwa mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, begitu banyak orang yang menunjukkan bukti-bukti mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi cara hidup mereka sama sekali tidak membuktikan bahwa mereka hidup penuh Roh Kudus. Artinya, begitu banyak hari ini orang yang mengatakan dirinya penuh Roh Kudus tetapi kemunafikan, tetapi kebohongan, tetapi palsu. Dan kemudian sekali lagi di sisi lain juga ada sikap yang sama saja, yaitu sikap yang skeptis. Kalau berbicara tentang Roh Kudus, kalau berbicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi orang yang hidup mengatakan penuh Roh Kudus tetapi itu kepalsuan. Dan kemudian di sisi lain orang yang bersikap skeptis, itu sama saja saudara, itu sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan. Kenapa? Karena di satu sisi ada orang yang menyalahgunakan karunia yang dia beri, yaitu Roh Kudus. Tetapi di sisi lain ada orang yang merendahkan karunia yang dia beri, yaitu Roh Kudus. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita juga menunjukkan sikap, bukti kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Elisabet saudara. Saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus di ayat 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus.
Dan saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, ada 3 hal yang akan kita belajar, yang terjadi, yang menjadi reaksi, yang menjadi tindakan Elisabet. Yang pertama di ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring. Jadi saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mulai berseru dengan suara nyaring. Apa yang dia serukan, saudara? Dia berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Saudara, saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus, bukti, ciri, tindakan ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia mengeluarkan kata-kata berkat, di mana dia berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu. Artinya perkataan-perkataan yang dikeluarkan adalah perkataan-perkataan yang mengandung berkat, perkataan-perkataan yang memberkati orang lain. Saudara, satu kali ada seorang anak gadis yang mengatakan bahwa dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian dia membuktikan dia penuh Roh Kudus dengan tanda-tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, di satu sisi itu benar. Mungkin di lain waktu kita bisa belajar apa tanda-tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi pada waktu itu dia begitu menjadi batu sandungan bagi banyak orang, saudara. Kenapa? Karena di gereja dia selalu berbahasa roh sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus. Tetapi kemudian di rumah dia seringkali bertengkar dengan orang lain, dengan tetangganya, dengan keluarganya, bahkan memaki-maki. Bukankah itu kepalsuan? Bukankah itu kebohongan? Kalau orang yang mengatakan dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia menunjukkan tanda dia dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari kata-kata yang keluar adalah kata-kata makian, kata-kata kotor, saya pikir itu kepalsuan, saudara. Karena di sini dengan tegas ditegaskan firman Tuhan bahwa saat Maria dipenuhi oleh Roh Kudus, kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata berkat. Di zaman ini, saudara, salah satu lagi penyakit di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah umat-umat Tuhan adalah saling menghakimi satu dengan yang lain. Bahkan seringkali di zaman media sosial ini, saudara, membuat kita keseluruhan umat-umat Tuhan menjadi malu melihat perdebatan di media sosial dan sebagainya. Dan perdebatan di mana yang satu mengatakan bahwa mereka orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi terkadang gampang sekali menghakimi orang lain. Tetapi di sisi lain lagi ada hamba-hamba Tuhan yang pesimis dengan berita tentang kepenuhan Roh Kudus, pengajaran tentang kepenuhan Roh Kudus, dan akhirnya juga sama saja menghakimi lagi. Saudara, hari ini kita tidak bisa memaksa orang lain. Kita tidak bisa mengatur orang lain. Biarlah orang lain mengambil sikap dan tindakannya sendiri, dan dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Tetapi saya dan saudara, hari ini ketika saudara mendengarkan renungan malam hari ini, dan dalam kehidupan saudara, di sepanjang kehidupan saudara, saya rindu kita terapkan firman Tuhan ini, saudara, di mana Roh Kudus adalah karunia Tuhan. Dia karuniakan Roh Kudus untuk memenuhi kita. Biarlah setiap kita merindukan Roh Kudus memenuhi kita, saudara. Karena itulah karunia Tuhan yang paling berharga, yang menyelamatkan kita, yang mengajar kita, yang menghibur kita, yang menguatkan kita. Begitu dahsyat karya Roh Kudus ketika dia memenuhi kita. Itu sebabnya biarlah setiap kita merindukan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan skeptis dengan Roh Kudus, saudara. Jangan pesimis ketika saudara mendengar tentang dipenuhi oleh Roh Kudus, karena sekali lagi Allah mengaruniakan rohnya untuk saudara, untuk menyelamatkan saudara, untuk menghibur saudara, mengajar saudara, menuntun saudara, menguatkan saudara, menginsafkan saudara. Itulah tugas dan pekerjaan Roh Kudus.
di dalam kehidupan saudara. Saudara membutuhkan Roh Kudus, saudara perlu Roh Kudus dalam hidupmu. Jangan pesimis, jangan skeptis dengan berita tentang kepenuhan Roh Kudus. Engkau harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi di sisi lain saudara, kalau selama ini mungkin saudara juga sering mengatakan bahwa saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saya rindu kita mengoreksi diri. Apakah kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata berkat? Karena orang-orang yang mengatakan dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus gampang sekali menghakimi orang lain, mengatakan orang lain tidak rohani seperti mereka, mengatakan orang lain tidak punya karunia seperti mereka, mengatakan orang lain tidak begini, tidak begitu dan sebagainya, seperti mereka yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengar saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus kerjaannya bukan menghakimi, tapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus seharusnya dia mengeluarkan kata-kata berkat seperti Elisabet. Jadi hari ini dua sisi yang harus kita jaga adalah rindukan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, dan kemudian buktikan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dengan hidup mengeluarkan kata-kata berkat, memberkati orang lain. Sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus saudara, seharusnya hati orang damai ketika mendengar saudara berbicara. Karena perkataan-perkataan yang saudara keluarkan adalah perkataan-perkataan berkat. Orang diinsafkan, orang ditobatkan ketika mendengar saudara berbicara. Karena perkataan-perkataan saudara adalah perkataan berkat. Orang dihiburkan, diteguhkan, dikuatkan ketika dia mendengar perkataan saudara. Karena perkataan-perkataan saudara adalah perkataan berkat. Jadi hari ini yang pertama saudara, buktikan saudara rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, dan buktikan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dengan mengeluarkan kata-kata berkat di sepanjang kehidupan saudara. Alangkah indahnya jika setiap orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus, dan alangkah indahnya jika setiap anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus mengeluarkan kata-kata berkat, sehingga yang kita dengar selalu adalah kata-kata berkat. Kata-kata berkat, kata-kata yang menghiburkan, kata-kata yang meneguhkan, bukan kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang menggosip orang lain, kata-kata yang merendahkan orang lain dan sebagainya, tapi kata-kata berkat dan kata-kata berkat. Itu yang pertama saudara. Saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mengeluarkan kata-kata berkat. Kemudian yang kedua di ayat 43. Setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Yang kedua yang saya lihat di sini saudara adalah sikap kerendahan hati. Di mana saat Maria datang mengunjungi dia, dengan penuh kerendahan hati dia berkata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Satu sikap yang penuh dengan kerendahan hati. Siapakah aku ini? Bedakan dengan rendah diri saudara. Ada orang yang Tuhan mau pakai, tapi dia berkata, siapakah aku ini? Aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku tidak sanggup, aku tidak mungkin dan sebagainya. Itu namanya rendah diri. Orang-orang yang rendah diri sebenarnya adalah menghina Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan mereka khusus, spesial dan luar biasa, tapi mereka sendiri menilai diri mereka sebagai ciptaan Tuhan, sebagai sesuatu yang rendah, tidak bisa, tidak mampu dan sebagainya. Itu penghinaan bagi pencipta saudara. Tetapi kerendahan hati itu sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, dan itulah ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, rendah hati. Seharusnya setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ciri yang dibuktikan dan ditunjukkan adalah rendah hati. Coba kita lihat sekarang di dunia kekristenan saudara. Orang-orang yang mengatakan diri mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, kesan yang terlihat di sana adalah kesombongan. Merasa punya karunia, merasa lebih dari yang lain, merasa lebih rohani dari yang lain,
merasa lebih diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dari yang lain, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang bagi saya terlihat secara sepintas, saudara. Tetapi seharusnya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, seharusnya dia semakin rendah hati, bukan semakin tinggi hati, bukan semakin sombong, bukan semakin merasa lebih. Ketika Maria datang, Elisabet malah berkata, "Siapa aku ini?" Dengan begitu rendah hatinya, dia merasa bahwa satu kehormatan betul Maria datang mengunjungi dia. Seharusnya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus hidup dalam kerendahan hati, saudara. Jika orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus hidup dalam kerendahan hati, saya pikir kelompok-kelompok orang yang pesimis dan skeptis akhirnya juga akan sadar bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Jika mereka melihat orang-orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup mereka benar-benar jadi teladan, hidup mereka benar-benar jadi contoh. Mereka hidup dalam penuh kerendahan hati, bukannya menghakimi satu dengan yang lain. Maka orang-orang yang skeptis di luar sana juga akhirnya mereka akan merendahkan diri dan mencari Roh Kudus, merindukan Roh Kudus memenuhi mereka. Kita perlu Roh Kudus, saudara. Rindukanlah Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, buktikan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dengan hidup dalam kerendahan hati. Rendahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Hiduplah dalam kerendahan hati. Kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, kalau saudara dipakai oleh Roh Kudus, kalau saudara dikaruniai oleh Roh Kudus, rendahkan hati saudara. Karena bukti orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah rendah hati. Kemudian yang ketiga, saudara, di ayat 45, setelah Elisabet dinyatakan penuh dengan Roh Kudus, maka reaksinya di ayat 45, dia berkata, "Dan berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berkata, "Berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dinyatakan Roh Kudus kepadanya akan terlaksana." Kebahagiaan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kebahagiaan hidup dalam iman. Karena ketika dia hidup dalam iman, firman Tuhan ini berkata, apa yang sudah dijanjikan kepadanya akan terlaksana. Kebahagiaan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia hidup dalam iman dan dia bangga hidup dalam iman, dia berbahagia hidup dalam iman. Saudara, hari-hari ini seringkali yang ditonjolkan itu adalah karunia. Yang ditonjolkan itu adalah karunia-karunia yang mereka miliki. Ada karunia melakukan ini, melakukan mujizat, karunia bernubuat, karunia mengajar, karunia melakukan mujizat, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang ditonjolkan, itu yang dibanggakan ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, semua karunia akan lenyap, tetapi yang akan tinggal salah satunya adalah iman. Itu sebabnya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus seharusnya mereka bangga, berbahagia, bukan karena karunia-karunia yang mereka miliki, bukan karena berkat-berkat yang mereka terima, bukan karena perkara-perkara yang mereka alami, sekalipun itu perkara yang besar, perkara yang dahsyat dan sebagainya, bukan karena jawaban-jawaban doa juga, tetapi kebanggaan dan kebahagiaan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus seperti Elisabet. Seharusnya kebanggaannya dan kebahagiaannya adalah ketika dia hidup dalam iman. Karena sekali lagi, iman tidak akan lenyap. Elisabet menegaskan, berbahagialah ia yang telah percaya.
Kebahagiaan setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus harusnya adalah ketika dia hidup dalam iman. Bukan berdasarkan karunia yang dia miliki, berkat yang dia miliki, jawaban doa yang dia terima. Kebahagiaan dan kebanggaannya bukan berdasarkan itu, saudara, tapi berdasarkan iman yang dia miliki dan dia jalani hidupnya di dalam iman. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita harus membuktikan hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus dengan hidup dalam iman, dengan menjalani hidup dalam iman. Ada orang-orang yang dulu mereka mengatakan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka begitu antusias, mereka begitu bersemangat, berapi-api dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Itu orang yang tidak hidup dalam iman. Kebanggaannya palsu, kebahagiaannya palsu. Saudara, saat saya sekolah dulu, sekolah Alkitab, saya punya seorang teman. Dia begitu antusias, dia begitu bersemangat. Bahkan saya mencontoh beberapa hal dari dalam dirinya tentang semangat sebagai hamba Tuhan. Dia berdoa seringkali begitu kuatnya. Orang ini adalah pendoa. Dan dia juga seringkali mengalami yang katanya dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi belakangan saya terkejut, saudara. Dia meninggalkan pekerjaan Tuhan. Dan lebih parah lagi, bukan hanya meninggalkan pekerjaan Tuhan, tapi mengkhianati Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tidak hidup dalam iman. Kebanggaannya adalah karunia yang dia miliki. Kebanggaannya adalah pengalaman-pengalaman yang dia miliki bersama dengan Tuhan. Itu yang dia banggakan. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kebanggaannya seharusnya adalah dia bisa hidup dalam iman. Dia mampu hidup dalam iman. Dia kuat hidup dalam iman. Dan dia tetap hidup dalam iman sampai dia mati. Dan kemudian dia terima janji-janji Tuhan saat dia menjalani hidupnya di dalam iman. Bagaimana dengan kehidupan saudara hari ini, saudara? Apakah saudara sedang menjalani hidup dalam iman? Ataukah saudara bangga dengan karunia, pengalaman yang saudara miliki, berkat Tuhan yang saudara alami, tetapi iman saudara sendiri tidak jelas? Semuanya itu akan lenyap, saudara. Biarlah kebanggaan kita hari ini adalah ketika kita hidup dalam iman. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat hari ini. Kita sudah belajar firman Tuhan. Ciri seorang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Di mana pada waktu itu Maria datang kepada Elisabet. Dan saat Maria bertemu dengan Elisabet, Elisabet mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus, ada 3 reaksi yang dia tunjukkan. Yang pertama, ada 3 sikap yang dia tunjukkan. Yang pertama, dia mengeluarkan kata-kata berkat. Dia berkata, diberkatilah, diberkatilah. Seharusnya setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, bukti yang harus dia tunjukkan adalah dia mengeluarkan kata-kata berkat. Bukan kata-kata penghakiman, bukan kata-kata yang merendahkan orang lain dan sebagainya, tapi kata-kata berkat. Hari ini, saudara, apakah saudara sudah merindukan Roh Kudus dalam hidup saudara? Kalau saudara belum merindukannya, saat ini saya mau menegaskan, Allah mengaruniakan rohnya untuk memenuhi setiap umatnya, supaya umatnya bisa dituntun, bisa dihibur, diajar, dikuatkan. Artinya apa, saudara? Roh Kudus memiliki peran yang begitu besar dalam perjalanan hidup kita. Itu sebabnya rindukan Roh Kudus dalam hidup saudara. Tetapi jangan sampai ketika saudara mengatakan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara menjadi orang yang fanatik tidak jelas. Tetapi sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sikap pertama adalah dia mengeluarkan kata-kata berkat. Perkataan-perkataannya adalah perkataan berkat. Perkataan-perkataannya berubah, diproses menjadi perkataan yang baik, perkataan-perkataan berkat. Dan yang kedua,
Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang seharusnya semakin rendah hati. Kalau ada orang yang mengatakan dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mengalami pengalaman-pengalaman luar biasa, dia memiliki karunia ini dan itu dan sebagainya, tetapi itu membuat dia sombong. Sebenarnya dia tidak benar-benar penuh Roh Kudus, karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang rendah hati. Dan yang ketiga, orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang berbahagia, hidup dalam iman. Kebahagiaannya adalah ketika dia hidup, menjalani hidupnya di dalam iman. Hari ini saudara, mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita rindukan Roh Kudus dalam hidup kita. Rindukan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Dan buktikan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dengan hidup mengeluarkan kata-kata berkat, hidup memberkati orang lain. Yang kedua, dengan hidup rendah hati. Dan yang ketiga, dengan hidup dalam iman. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Rindukan Roh Kudus, dan biarlah saudara membuktikan bahwa saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Bapa. Saat ini kami telah merenungkan firman-Mu dan kami diingatkan bahwa kami harus benar-benar merindukan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami perlu Roh Kudus dalam hidup kami. Dan hari ini kami juga sudah belajar ya Tuhan, bahwa jika kami merindukan Roh Kudus-Mu dan Roh Kudus-Mu memenuhi kami, bukti yang harus kami tunjukkan, kami harus mengeluarkan kata-kata berkat. Perkataan-perkataan kami adalah perkataan berkat. Kami harus menjadi orang yang semakin rendah hati. Dan kami harus menjadi orang yang berbahagia, hidup dalam iman, bukan hidup oleh perkara dunia. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Kami buka hati kami terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya untuk kita berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap pergumulan saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang peduli bagi setiap saudara. Apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, Dia Allah yang berkuasa untuk memberi jalan keluar. Dia mengasihi saudara, Dia mendengar seruan-seruan kita saudara. Percayalah pada malam hari ini, Tuhan mendengarkan seruan kita dan pasti menjawab doa-doa kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Serahkan segala pergumulan saudara. Serahkan segala beban saudara kepada Tuhan. Dia peduli kepada setiap saudara. Saat ini saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia, menyerahkan segala pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Mari berseru kepada Tuhan. Datang kepada Dia dengan segenap hati saudara. Datang kepada Dia dengan tangisan saudara. Datang kepada Dia dengan jeritan hati saudara. Dia peduli dan Dia akan menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu. Mereka datang kepadamu, berseru kepadamu, menyerahkan segala keberadaan mereka kepadamu ya Bapa. Dan Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang peduli. Engkau tahu segala beban persoalan mereka. Engkau peduli segala beban persoalan mereka. Dan saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menjawab anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu yang menjadi beban persoalan mereka. Bahkan saat ini Bapa, bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini dengarkan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu ya Bapa.
Dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau peduli kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami bersehati saat ini. Kami percaya Engkau Bapa yang mendengarkan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami pikirkan, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Jawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus buat saudara yang sedang memikul beban persoalan, masalah kehidupan saudara. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Mari angkat tangan saudara. Serahkan segala beban persoalan saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Buat segala masalah mereka, persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang menindih kehidupan anak-anak-Mu. Hidup mereka berat saat ini Tuhan oleh karena beban dan masalah kehidupan yang mereka alami. Hidup mereka berat oleh karena persoalan hidup. Itu sebabnya saat ini Bapa, kami mau berdoa bersama, hamba mau menopang mereka dalam doa. Biarlah Tuhan Engkau angkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau memberi jalan keluar bagi setiap beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebesar apapun, seberat apapun, sesulit apapun, Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh beban persoalan hidup. Di dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau campur tangan atas beban masalah persoalan hidup anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban persoalan hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa, hamba berseru bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, curahkan berkat-Mu, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, buka tingkap-tingkap berkat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu bisa dibebaskan dari hutang-hutang mereka, dari lilitan hutang mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, saudara, jika ada saudara yang sedang sakit saat ini,
Mari kita datang kepada Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, memohon kesembuhan saudara dari segala macam penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Dulu Dia menyembuhkan yang sakit, percayalah, saat ini pun Dia masih menyembuhkan setiap saudara yang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari saat ini saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Dia, kepada Bapa yang berkuasa untuk menyembuhkan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Dan mari kita berseru kepada Tuhan, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, saat ini hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini, yang sedang menderita, yang sedang terbaring, yang sedang lemah oleh karena penyakit. Saat ini hamba berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Jamah tubuh anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala macam penyakit yang sedang mereka derita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini tubuh mereka digerogoti oleh kanker ya Tuhan, Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu, sembuhkan anak-Mu dari penyakit kanker Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup sembuhkan. Dalam nama Yesus, sel-sel kanker yang ada Tuhan cabut dalam nama Yesus. Tuhan ubahkan ya Tuhan menjadi sel-sel tubuh yang sehat Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih berkuasa daripada penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam gangguan ginjal, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit ginjal dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam sakit hipertensi, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang sakit lambung Tuhan, asam lambung, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, pulihkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan yang menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan, supaya saudara-saudara kita seiman dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Saksikan bahwa Allah menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus bagi saudara yang sedang berduka, yang hati saudara sedang terluka oleh karena ditinggalkan oleh orang yang saudara cintai. Saudara sedang berduka oleh karena kondisi dan situasi yang ada. Saudara sedang berduka oleh karena perlakuan orang lain kepada saudara. Apapun yang menjadi penyebab hati saudara terluka, hati saudara berduka saat ini, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami hati yang terluka, hati yang berduka saat ini Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka. Pulihkan mereka yang sedang berduka saat ini Bapa. Sembuhkan hati yang terluka.
Engkau balut hati yang terluka. Pulihkan dan sembuhkan hati anak-anak-Mu yang terluka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan hati anak-Mu yang sedang terluka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada saudara yang sedang merasa lemah, saudara butuh kekuatan daripada Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, Engkau yang tahu anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan saat ini. Mereka lemah, mereka butuh kekuatan daripada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu yang sedang lemah. Engkau yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang lemah. Pulihkan anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan mereka, kuatkan mereka yang sedang lemah. Engkau Allah yang sanggup menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saudara, mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami masalah keluarga. Keluarga saudara berantakan, keluarga saudara hancur, dan saudara rindu keluarga saudara dipulihkan. Mari datang kepada Tuhan saudara. Saya mau berdoa, Tuhan, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga yang tercerai-berai Kau persatukan dalam keindahan, keharmonisan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan hubungan antara suami istri dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah Bapa, Tuhan pulihkan hubungan orang tua dengan anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi setiap saudara yang mungkin karena situasi ini saudara di PHK dari pekerjaan saudara, ataupun mungkin saat ini saudara tidak bisa bekerja oleh karena kondisi yang ada. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang tidak bekerja ya Tuhan. Mungkin mereka di PHK, ataupun mungkin perusahaan tempat mereka dulunya bekerja bangkrut, atau apapun yang menjadi alasan sehingga hari ini anak-anak-Mu tidak bisa bekerja. Mereka membutuhkan jalan keluar daripada Tuhan supaya mereka bisa bekerja ya Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, Engkau yang menjadi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Berikan jalan keluar bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan pekerjaan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara para petani. Saat ini biarlah Tuhan menyatakan mujizat-Nya bagi saudara, memberkati apa yang saudara sedang tanam, apa yang saudara sedang usahakan dalam pertanian saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Mereka merindukan campur tangan Tuhan. Biarlah apa yang mereka tanam bisa berhasil. Anak-anak-Mu yang bertani, yang sedang mendengarkan video renungan ini saudara, yang sedang berdoa bersama ya Tuhan. Saat ini Tuhan, jamah anak-anak-Mu
yang adalah para petani, dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka tanam, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para pengusaha. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Mungkin dalam kondisi ini usaha mereka mengalami kesulitan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu. Berkati, berikan jalan keluar ya Tuhan, sehingga sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, Engkau Allah yang memberkati setiap usaha anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita akan berdoa syafaat khususnya bagi bangsa ini. Mari gunakan waktu ini. Firman Allah berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau aku buang. Artinya adalah tugas kita untuk berusaha, untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat bersama. Kami berdoa bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami. Bapa yang baik, biarlah bangsa ini semakin maju, ekonomi bangsa ini semakin maju, keadaan politik di bangsa ini semakin dewasa, keamanan bangsa ini semakin meningkat di dalam nama Yesus. Maka dengan demikian bangsa kami semakin sejahtera ya Tuhan. Berkati Indonesia tercinta ya Bapa. Pulihkan Indonesia yang kami cintai ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah dan memulihkan Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Terus jaga ya Tuhan, supaya semakin berkembang dan bertumbuh Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa khususnya bagi para pemimpin kami yang bertanggung jawab membawa bangsa ini, yang Engkau percayakan membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Bapa di sorga, berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Jokowi ya Tuhan. Kesehatan, perlindungan Tuhan, hikmat dari Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak ini. Kau pakai dia membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Wakil Presiden juga Tuhan memberkati, para menteri Tuhan memberkati, wakil-wakil rakyat Tuhan memberkati, semua para pejabat mulai dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Di dalam nama Yesus, berkati, pakai semuanya untuk mengabdi bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat aparat ya Tuhan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pemangku jabatan yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini, Kau pakai mereka ya Tuhan, jamah mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat masa depan bangsa kami. Kami rindu melihat bangsa ini ke depan jauh lebih baik. Kami percaya ke depan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diperhitungkan di dunia ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ke depan bangsa kami akan lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, saat ini kami berdoa buat kesatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Biarlah oleh karena campur tangan Tuhan, Tuhan mempersatukan terus bangsa kami dalam damai sejahtera Tuhan. Dan yang teramat pentingnya Tuhan, kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa kami. Yesuslah juru selamat, Yesuslah Tuhan, hanya Engkau juru selamat bagi jiwa-jiwa. Itu sebabnya setiap jiwa yang ada di bangsa ini, kami berdoa biarlah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Selamatkan jiwa-jiwa di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kami telah berdoa bersama. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Dan saat ini Bapa, doa setiap anak-anak-Mu
Engkau sudah jawab dan mereka menerima jawaban doa mereka dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami juga yang telah kami doakan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentunya renungan firman Tuhan dan doa malam hari ini telah memberkati setiap saudara. Dan malam hari ini saya percaya saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati malam hari ini melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.